Schmidt's house, built in the 1890s, 45,000 square feet, 6 floors. It's a building Sing artists. I think that would feel fresh and innovative. right here. I have a question. What's you wearing? Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Anna. Dia sangat miskin hingga nyaris tak punya apa-apa. Namun entah bagaimana ia bisa menginap di hotel bintang 5. Dengan santai ia duduk di atas sofa, penuh percaya diri seperti seseorang yang sangat berpengaruh. Bahkan tip yang ia berikan kepada pelayan selalu dimulai dari ratusan dolar. Manajer lobi hotel bernama May mengamati Anna dari ujung kepala hingga kaki. Seluruh pakaiannya adalah barang bermerek dan ia berbicara dengan sedikit aksen asing. Tanpa ragu, May langsung mengira bahwa Anna adalah seorang sosialita kaya yang sedang berlibur di Amerika. Dengan cepat, ia menandai tamu ini sebagai pelanggan VIP yang istimewa. Demi menarik perhatian dan mendapatkan lebih banyak tip, May memastikan segala sesuatunya sempurna. Bahkan sebelum jam makan tiba, ia sudah menyiapkan meja terbaik untuk Anna. Tak hanya itu, ia juga rela mengeluarkan uang pribadinya untuk mengirimkan sebotol sampanye mahal bernilai ribuan dolar. Usahanya pun membuahkan hasil. Anna mulai memperhatikannya. Memanfaatkan pelayanan ekstra yang diberikan kepadanya, Anna meminta May untuk mencetak beberapa dokumen. Saat melihat isi dokumen tersebut, informasi tentang penyewaan gedung perkantoran termahal di New York, May semakin yakin bahwa tamunya ini benar-benar orang kaya. Sejak saat itu, ia semakin berusaha memberikan pelayanan terbaik, mencatat nama Anna ke dalam daftar pelanggan VIP. Kabar tentang wanita kaya asal Jerman ini pun menyebar dengan cepat di kalangan staf hotel dan para pekerja di tempat-tempat mewah di New York. Para pramuniaga butik kelas atas bahkan menawarkan sistem pembayaran utang kepadanya. Apapun yang ia inginkan, ia bisa memilikinya tanpa harus membayar sepeser pun di tempat. Akan ada staf yang mengantarkan belanjaannya ke hotel. Dalam waktu seminggu, May telah mengumpulkan setumpuk uang tip dalam bentuk lembaran dolar. Selain itu, ia juga semakin lihai dalam membaca situasi. Saat melihat Anna kesulitan menolak ajakan dari rekan bisnisnya, May selalu menemukan cara untuk menyelamatkannya tanpa menimbulkan konflik. Berkat kepiawaiannya, ia menjadi salah satu orang kepercayaan Anna. Bahkan, May mendapatkan kesempatan langka untuk menghadiri pesta-pesta mewah yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Di sana, ia melihat langsung bagaimana orang-orang kaya melakukan pembayaran. Mereka meletakkan kartu kredit mereka di atas meja, dan Anna cukup mengambil salah satunya secara acak. Dalam sekejap, seseorang akan membayar tagihan yang bisa mencapai hampir 1 juta dolar dalam semalam. Anna bahkan dengan murah hati membelikan May berbagai pakaian bermerek dan mengajaknya menikmati sauna pribadi kelas sosialita. Sikapnya yang ramah dan perilakunya yang membumi dengan cepat membuat May semakin menyukainya. Awalnya, May hanya ingin mendapatkan tip dari Anna, tetapi kini ia benar-benar menganggapnya sebagai teman. Harus diakui, Anna memang sangat pandai dalam menarik hati orang-orang di sekitarnya. Ia hanya perlu terus mengulur waktu di hotel hingga pinjaman bank sebesar 650 miliar rupiah cair, dan saat itu terjadi, ia akan menjadi seorang miliuner sejati. Namun, segalanya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Suatu hari, putra pemilik hotel datang untuk menghadiri sebuah pertemuan. Berharap mendapatkan pujian, May dengan bangga menceritakan bagaimana ia telah melayani Anna dengan sangat baik. Namun, kedua pria itu tampak kebingungan dan mengaku tidak mengenal siapapun bernama Anna. May, yang terkejut dengan reaksi mereka, segera mengingatkan bahwa Anna adalah seorang bangsawan Jerman yang berniat menyewa gedung perkantoran termahal di New York. Bahkan, ia adalah tamu penting ayah mereka. Namun, para pewaris hotel itu dengan yakin mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar kabar tentang hal tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa jika Anna memang tamu istimewa ayah mereka, ia seharusnya menginap di suite presiden, bukan di kamar biasa. Percakapan itu langsung menimbulkan keraguan dalam benak May. Ia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Anna. Dengan hati-hati ia mendekati Anna dan bertanya, "Kenapa anak pemilik hotel bilang mereka tidak mengenalmu?"
Hampir saja kebohongan Anna terbongkar, tetapi ia tetap tenang. Dengan ekspresi tanpa beban, ia menjawab bahwa ia hanya berurusan langsung dengan ayah mereka, jadi wajar jika mereka tidak mengenalnya. Selain itu, ia memilih untuk tidak menginap di suite presiden agar tetap rendah hati dan tidak menarik perhatian. Melihat betapa percaya dirinya Anna saat menjawab, Mei pun kembali mempercayainya. Namun, tidak lama kemudian ia mendengar supervisor hotel mengeluh bahwa nomor kartu kredit yang Anna berikan saat check-in ternyata salah dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran. Supervisor mulai mencurigai bahwa Anna mungkin adalah seorang penipu dan meminta Mei segera menemuinya untuk menyelesaikan tagihan kamar. Namun, Mei tidak merasa khawatir. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu memberi tip ratusan dolar bisa menjadi penipu? Ia meyakinkan supervisor untuk tidak berpikir terlalu jauh dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan meminta nomor kartu Anna. Saat ini Anna justru memikirkan bagaimana cara mendapatkan kembali ribuan dolar tip yang pernah ia berikan kepada Mei. Namun, saat hendak membayar makan malam, pelayan restoran tiba-tiba memberitahu bahwa kartu yang ia gunakan tidak dapat diproses. Tak peduli berapa kali ia mencoba mengganti kartu, tetap saja tidak ada uang yang bisa ditarik. Menghadapi situasi seperti ini bukan hal baru bagi Anna. Dengan tenang, ia bersikeras bahwa kartu miliknya baik-baik saja dan menyalahkan sistem pembayaran restoran yang bermasalah. Mei, yang tidak ingin kehilangan muka di depan umum, buru-buru membayar tagihan tersebut. Namun, dalam hati ia mulai merasa resah. Tip dari Anna semakin sedikit, sementara tagihan yang belum dibayar di hotel semakin menumpuk. Keesokan harinya, saat bekerja, Mei mendengar dari rekan-rekannya bahwa sejak pertama kali menginap, Anna tidak pernah membayar biaya hotel sama sekali. Satu-satunya uang yang ia keluarkan hanyalah tip untuk staf, sedangkan semua biaya makan di restoran hotel dibebankan ke kamar yang belum dibayar. Marah dan merasa tertipu, Mei langsung mencari Anna, yang saat itu masih sibuk berbelanja dengan santai. Dengan penuh emosi, ia menuntut penjelasan. Bertanya mengapa Anna berpura-pura kaya dan membohonginya. Ia juga mendesak Anna untuk segera melunasi tagihan hotelnya. Anna tahu bahwa ia tidak boleh menunjukkan kelemahan saat ini, terutama ketika pinjaman bank sebesar 650 miliar rupiah hampir cair. Dengan beberapa kata manis, ia berhasil menenangkan Mei dan segera mengalihkan perhatiannya. Namun, saat kembali ke hotel, supervisor dengan tegas menyatakan bahwa semua barang pribadi Anna akan disita sampai ia melunasi tagihannya. Kini, Anna benar-benar tidak memiliki uang. Ia bahkan tidak tahu bagaimana harus melewati malam itu. Namun, keesokan paginya, ia berhasil mendapatkan pinjaman sebesar 3 miliar rupiah dari bank lain. Tanpa membuang waktu, ia segera melunasi seluruh tagihannya, mengambil kembali barang-barangnya, lalu berjalan keluar dari hotel dengan percaya diri, membawa tumpukan barang mewahnya. Petualangan berikutnya pun dimulai. Setelah itu, Anna bersama teman-teman sosialitanya berangkat ke Maroko untuk berlibur. Di sana, ia kembali berpura-pura sebagai wanita kaya dengan menyewa seluruh lantai suite taman yang mewah. Semua itu dilakukan demi membangun citra sebagai orang berduit agar bank lebih mudah mempercayainya dan memberinya lebih banyak pinjaman. Bahkan, Anna menyewa seorang fotografer profesional untuk mendokumentasikan perjalanan bisnisnya dari berbagai sudut. Bersama teman-temannya, ia menikmati fasilitas hotel dengan bebas, berenang di kolam pribadi, menikmati pijatan mewah, serta menyantap steak premium yang dikirim langsung dari Tiongkok. Selama tetap berada di dalam hotel, Anna bisa menikmati semua fasilitas tanpa perlu langsung membayar. Semua pengeluarannya bisa dicatat sebagai utang tanpa harus segera dilunasi. Namun, setelah beberapa hari hidup mewah di hotel, ia mulai merasa bosan. Temannya, Rachel, mengusulkan untuk pergi ke tempat wisata lain dan berfoto. Namun, Anna, yang takut identitas palsunya terbongkar, meremehkan ide tersebut dan menyebutnya sebagai sesuatu yang norak. Ia menegaskan bahwa hotel sudah menyediakan segalanya, jadi tidak ada alasan untuk pergi keluar. Alasan ini terdengar agak lemah, tetapi tidak menimbulkan kecurigaan. Tiba-tiba seorang pelayan hotel mendekati Anna dan memintanya untuk berbicara secara pribadi. Seperti sebelumnya,
kartu yang ditinggalkan Anna di hotel tidak bisa diproses. Pelayan tersebut meminta Anna untuk memberikan kartu kredit lain yang bisa digunakan untuk pembayaran. Dengan sikap seolah tidak terganggu, Anna mengganti kartu. Tetapi di dalam hatinya ia mulai panik. Uang pinjaman sebesar 3 miliar rupiah yang ia dapatkan dari bank sebelumnya sudah habis digunakan untuk foya-foya. Kini, bahkan jika ia menjual dirinya sendiri, ia tetap tidak akan bisa membayar utangnya. Masalah semakin memburuk ketika salah satu teman mereka, Alexis, mengalami sakit akibat perbedaan iklim dan terpaksa pulang ke New York lebih awal. Kepergiannya menimbulkan kecurigaan pihak hotel yang kemudian mengirim beberapa petugas keamanan berbadan besar untuk menagih utang. Namun, bukannya takut, Anna justru tetap bersikap tenang dan penuh percaya diri. Ia beralasan bahwa ia tidak tahu kalau kartunya tidak bisa digunakan di luar negeri. Ia juga mengklaim bahwa ayahnya sudah mengirimkan uang melalui transfer internasional. Namun, petugas keamanan bersikeras bahwa mereka belum menerima dana apapun. Mereka memperingatkan bahwa jika Anna tidak bisa memberikan kartu kredit yang valid, mereka tidak akan segan menggunakan tindakan tegas. Ketegangan semakin memuncak hingga hampir terjadi pertengkaran. Melihat situasi yang semakin panas, Rachel panik dan segera turun tangan. Ia menawarkan kartu kreditnya sebagai jaminan kepada pihak hotel, dengan harapan bahwa setelah transfer dari ayah Anna masuk, kartunya bisa dikembalikan. Namun, karena kartu yang dijaminkan adalah miliknya sendiri, Rachel mulai merasa tidak tenang. Untuk menenangkannya, Anna berinisiatif mengajaknya pergi ke destinasi wisata impiannya. Pihak hotel yang khawatir mereka akan melarikan diri tanpa membayar, memutuskan untuk mengirim pengawal untuk mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dengan santai, mereka menikmati hari itu dengan jalan-jalan dan berfoto tanpa beban. Namun, saat hendak menyelesaikan pembayaran di tempat wisata, mereka diberitahu bahwa biaya tersebut tidak bisa ditagihkan ke rekening hotel. Rachel terpaksa terus menjadi mesin pembayaran, tetapi kartu kreditnya masih ditahan di hotel sebagai jaminan. Satu-satunya kartu keuangan perusahaan yang ia miliki tidak bisa digunakan untuk pengeluaran pribadi. Dengan tidak ada pilihan lain, mereka kembali ke hotel dengan pengawalan dari petugas keamanan untuk mengambil kartunya. Namun, hotel menetapkan syarat bahwa ia hanya bisa mendapatkan kembali kartu kreditnya jika memberikan kartu lain sebagai jaminan. Saat itu, fotografer yang bersama mereka mulai menyadari ada yang tidak beres. Ia mulai curiga bahwa Anna adalah seorang penipu dan memperingatkan Rachel untuk berpikir matang sebelum bertindak. Jika Anna benar-benar tidak bisa membayar, hotel bisa saja menggunakan kartu perusahaan sebagai pembayaran, yang bisa membuatnya terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana perusahaan. Namun, Rachel sudah terlalu terpengaruh oleh kata-kata Anna. Ia tetap yakin bahwa Anna akan melunasi semua tagihan. Meskipun untuk sementara kartu kreditnya dijadikan jaminan, Anna tahu bahwa ini hanya akan bertahan sebentar. Cepat atau lambat, kebohongannya akan terbongkar. Dalam kepanikan, Anna segera menelepon bank untuk menanyakan perkembangan pinjaman sebesar 650 miliar rupiah yang ia ajukan. Setelah berulang kali berpura-pura menjadi orang kaya, bank akhirnya percaya dengan status keuangannya. Mereka mengabarkan bahwa pinjamannya telah disetujui dan dalam waktu dekat dana tersebut akan langsung dikirim ke rekeningnya. Namun, sebelum dana bisa dicairkan, bank memberitahu bahwa mereka akan mengirim tim ke Jerman untuk menyelidiki latar belakang keluarganya. Jika identitas bangsawannya bisa dikonfirmasi, maka uang tersebut akan segera masuk ke akunnya. Mendengar hal ini, Anna langsung merasa putus asa. Ia berusaha menahan kepanikannya dan tetap tersenyum, agar fotografer tidak curiga. Namun, di dalam hatinya ia tahu bahwa rencananya hampir gagal total. Ia pun mengambil sebotol sampahnya dan pergi keluar untuk menenangkan diri dengan alkohol. Apakah semua usahanya selama ini akan berakhir sia-sia? Namun, Anna tidak ingin menyerah begitu saja. Saat Rachel baru saja kembali ke negaranya, Anna langsung menggunakan kartu kredit yang masih dijaminkan di hotel hingga mencapai batas maksimal. Total tagihan yang ia habiskan mencapai 980 juta rupiah. Pada akhirnya,
ia bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli tiket pesawat pulang. Dalam keputusasaan, Anna mulai mencari target baru, Alexis yang sebelumnya belum ia tipu. Ia meneleponnya dan mengarang cerita bahwa semua barang berharganya telah dicuri, sehingga kini ia tidak memiliki uang sepeser pun dan terpaksa menggelandang di jalanan. Dengan nada putus asa, ia memohon agar Alexis membelikannya tiket pesawat kelas 1. Ia berjanji akan segera mengembalikan uang itu begitu sampai di rumah. Setelah kembali ke negaranya, Anna langsung menuju ke apartemen Alexis. Dengan wajah penuh kesedihan, ia menangis dan mengeluhkan bahwa kartu banknya masih belum selesai diurus. Ia mengaku bahwa uang dari dana kepercayaan yang diberikan oleh ayahnya baru akan cair pada tanggal 1 bulan depan. Dengan dalih ini, ia meminta izin untuk menginap di rumah Alexis selama beberapa hari. Tanpa merasa sungkan, Anna mengenakan piyama paling mahal milik Alexis, menikmati botol terakhir anggur merah di rumah itu, dan menetap selama 3 hari penuh. Namun, pada hari keempat, Alexis akhirnya menyadari bahwa Anna adalah seorang penipu sejati. Tanpa ragu, ia langsung mengusir Anna keluar dari rumahnya. Sementara itu, Rachel juga sedang panik mencari cara untuk menutupi utang perusahaan. Ia terus-menerus menelepon Anna selama 24 jam tanpa henti, namun panggilannya selalu tidak dijawab atau bahkan ponsel Anna dalam keadaan mati. Setelah upaya berulang kali, akhirnya ia menerima email dari Anna yang berisi bukti transfer. Dengan penuh harapan, Rachel segera membuka email tersebut. Tetapi betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa dari total utang 980 juta rupiah, Anna hanya mengembalikan 80 juta rupiah. Pada saat yang sama, pimpinan perusahaan mulai curiga setelah menemukan jejak penggunaan kartu perusahaan di luar negeri. Atasan pun memperingatkan Rachel agar segera menutupi kekurangan dana sebelum audit akhir tahun. Jika tidak, ia akan menghadapi konsekuensi serius. Meskipun ia berusaha meyakinkan atasannya bahwa semuanya akan beres, di dalam hatinya ia sangat panik. Apalagi setelah mengirim 80 juta rupiah, Anna seakan menghilang tanpa jejak. Tidak bisa menghubungi Anna dengan nomor lamanya, Rachel mencoba meneleponnya dengan nomor lain. Benar saja, hanya dalam hitungan detik Anna langsung mengangkat teleponnya. Ketika ditanya tentang sisa utang, Anna dengan santai mengatakan bahwa ia sedang menginap di sebuah hotel mewah dan menyarankan Rachel untuk menemuinya di sana jika ingin mengambil cek pembayaran. Mendengar hal ini, Rachel langsung bergegas menuju hotel, penuh keyakinan bahwa Anna memang berniat membayar utangnya. Namun, sesampainya di sana, ia menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Anna sudah melarikan diri tanpa jejak, meninggalkan utang hotel yang belum dibayar selama 3 bulan. Para manajer hotel telah bekerja sama dengan hotel-hotel lain untuk memasukkan Anna ke dalam daftar hitam. Mereka bahkan berencana membawa kasusnya ke pengadilan. Terdesak oleh keadaan, Rachel tidak punya pilihan selain mencari Alexis untuk mengeluh tentang nasibnya. Melihat betapa menyedihkannya kondisi Rachel, Alexis pun memanfaatkan koneksi orang-orang kaya yang dikenalnya untuk menjebak Anna agar keluar dari persembunyiannya. Sebagai seseorang yang tidak bisa menolak undangan makan gratis, Anna tentu saja datang tanpa curiga. Namun, ia masih bersikap angkuh dan bahkan meremehkan restoran tempat pertemuan tersebut diadakan. Tapi begitu melihat Rachel, senyum di wajahnya langsung menghilang. Ia segera menyadari bahwa ini adalah jebakan untuknya. Meskipun tahu bahwa orang-orang ini datang untuk menagih utang, Anna tetap mempertahankan sikapnya sebagai seorang sosialita kaya. Dengan nada angkuh, ia menegaskan bahwa ia tidak berniat membayar utang 980 juta tersebut. Mendengar hal ini, salah satu wanita kaya yang hadir tidak bisa menahan diri dan langsung menegurnya, mengatakan bahwa alih-alih berbicara panjang lebar, lebih baik ia segera mentransfer uangnya. Merasa tersinggung, Anna yang sudah berpengalaman dalam menghindari pembayaran utang, dengan sombong menyatakan bahwa ia baru saja menyewa gedung kantor paling mahal di New York dan tidak punya waktu untuk mengurus masalah sepele seperti kartu bank mereka. Namun, kebohongannya dengan cepat terbongkar ketika salah satu dari mereka menunjukkan berita terbaru di New York Times. Gedung yang diklaim telah disewanya sebenarnya sudah dibeli oleh pemerintah untuk diubah menjadi museum.
Wajah Anna seketika memerah karena malu. Dengan marah, ia melemparkan ponselnya ke lantai, lalu menggunakan alasan ingin ke toilet untuk melarikan diri. Ia berencana mencari hotel baru untuk melanjutkan aksi penipuannya. Namun, sebelum bisa mendekati hotel, ia sudah dihentikan oleh staf keamanan. Ketika menghadapi pelayan yang biasanya bersikap ramah dan mengharapkan tip darinya, Anna dengan angkuh bertanya apakah mereka tahu siapa dirinya. Namun, pelayan tersebut hanya tersenyum sinis dan menjelaskan bahwa seluruh industri perhotelan kini telah memasukkannya ke dalam daftar hitam. Lebih dari 20 hotel yang menjadi korban penipuannya bahkan telah menggugatnya secara hukum. Tentu saja, Anna bukanlah orang yang akan menyerahkan diri begitu saja. Ia sudah memiliki rencana untuk melarikan diri. Mengetahui adanya celah dalam sistem perbankan, ia memanfaatkannya untuk menghindari penangkapan. Dengan menggunakan cek yang sebelumnya ia ajukan atas nama sebuah yayasan, ia menuliskan jumlah yang cukup kecil agar tidak melanggar batas hukum pidana. Setelah mencairkan cek tersebut di satu bank, ia segera pergi ke cabang lain untuk mencairkannya kembali, mencoba meloloskan diri sekali lagi dari jeratan hukum. Dengan mudah, Anna berhasil mendapatkan uang tunai sebesar 24 juta rupiah. Setelah beberapa kali memanfaatkan celah dalam sistem perbankan, ia kembali menjadi seorang sosialita kecil dengan uang di tangannya. Tanpa ragu, ia membeli tiket pesawat sekali jalan ke Los Angeles melarikan diri untuk melanjutkan gaya hidup mewahnya. Di Los Angeles, Anna kembali menjalani kehidupan penuh kemewahan, berpesta dan menghamburkan uang tanpa berpikir panjang. Namun, tak butuh waktu lama hingga semua uangnya habis. Sementara itu, ponselnya terus-menerus dipenuhi pesan tagihan dari para krediturnya. Merasa stres dan putus asa, Anna mengambil keputusan impulsif. Ia menenggak anggur merah dicampur obat tidur dalam satu tegukan. Namun, sebelum kehilangan kesadaran, ia masih sempat mengambil selfie dan mengunggahnya ke media sosial. Saat terbangun, Anna mendapati dirinya berada di rumah sakit. Dokter yang menangani menilai bahwa ia memiliki kecenderungan untuk bundir dan menyarankan agar ia tetap dirawat untuk observasi. Namun, Anna dengan tegas menolak. Ketika dokter memberitahunya bahwa ada banyak polisi menunggu di luar, siap menangkapnya jika ia tidak bekerja sama, Anna langsung menghentikan perlawanan. Sebagai seseorang yang paham hukum, Anna menyadari bahwa jika ia bisa membuktikan bahwa dirinya memiliki gangguan mental, semua hutangnya dan kasus pengadilannya bisa ditunda. Dengan tangisan penuh kepura-puraan, ia mulai menceritakan kisah masa lalunya yang tragis. Ia mengklaim bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk kasar yang sering memukulinya. Ia bahkan berkata bahwa kebiasaannya berbohong dimulai sejak kecil sebagai cara untuk melindungi dirinya dari kekerasan. Mendengar kisahnya, dokter segera menyimpulkan bahwa Anna menderita gangguan psikologis akibat trauma masa kecil dan merekomendasikan agar ia dikirim ke pusat rehabilitasi. Anna mengira tempat itu akan menjadi fasilitas sederhana dan membosankan. Tetapi begitu tiba, ia terkejut melihat bahwa pusat rehabilitasi itu mewah, hampir setara dengan hotel bintang 5. Ketika melihat kolam renang pribadi yang besar, ia bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengambil foto dan membagikannya di media sosial. Namun, tindakan ini justru menjadi awal kejatuhannya. Di New York, Rachel melihat unggahan terbaru Anna dan merasa sangat marah. Bagaimana bisa ia harus menanggung beban utang perusahaan, hidup dalam kesulitan, sementara Anna masih bisa bersenang-senang di pusat rehabilitasi mewah. Didorong oleh amarah dan rasa dendam, ia pun memutuskan untuk membalas dendam. Rachel menelepon Anna, berpura-pura mengatakan bahwa ia sedang berada di depan pusat rehabilitasi dan ingin mengajaknya makan malam untuk menjalin hubungan baik kembali. Tergoda oleh kesempatan untuk menikmati makan enak tanpa biaya, Anna tanpa ragu langsung menerima ajakan itu. Tanpa memedulikan larangan dari staf dan petugas keamanan, Anna berlari keluar dari pusat rehabilitasi. Namun, sesampainya di gerbang, barulah ia menyadari bahwa yang menunggunya bukanlah teman lama, melainkan polisi. Setelah ditangkap, Anna dibawa kembali ke New York, di mana Rachel menjual kisah mereka berdua kepada sebuah penerbit. Dengan uang dari penjualan cerita itu, utang Rachel pun lunas. Bahkan ia mendapatkan keuntungan besar.
Sementara itu, kisah kejahatan Anna mulai tersebar luas. Seorang jurnalis menghabiskan berbulan-bulan mewawancarai orang-orang yang mengenalnya dan begadang berjam-jam untuk menulis kisah penipuan yang dilakukan Anna. Saat artikel itu diterbitkan, ceritanya langsung menjadi sensasi nasional. Publik takjub melihat bagaimana seorang gadis muda yang tampaknya biasa saja bisa menipu begitu banyak orang kaya dan mempermainkan mereka sesuka hatinya. Dalam sekejap, Anna menjadi bagian dari sejarah kelam yang enggan dibicarakan oleh kalangan elit sosial. Namun, terlepas dari reputasinya yang buruk, gaya hidup mewah dan selera fashion Anna tetap menjadi topik hangat di masyarakat. Ironisnya, meskipun ia pernah mati-matian berusaha masuk ke lingkaran elit, kini ia justru terkenal dengan cara yang sama sekali tak terduga. Ketika membaca berita tentang dirinya, Anna merasa cerita itu memang menarik. Tetapi ia tidak puas. Ia mengklaim bahwa ayahnya sebenarnya adalah seorang miliarder tersembunyi yang sengaja tidak memberinya uang saku agar ia bisa belajar mandiri. Menurutnya, ia sama sekali bukan penipu dan begitu dana dari ayahnya tiba, ia akan melunasi semua utangnya. Demi membela diri di pengadilan, Anna menyewa seorang pengacara top. Pengacaranya menyarankan bahwa jika ia ingin menghindari hukuman penjara, ia harus berpura-pura menjadi seorang gadis desa yang bercita-cita tinggi dan hanya melebih-lebihkan fakta demi mencapai kesuksesan dalam bisnis. Dengan begitu, juri mungkin akan menganggap tindakannya bukan sebagai penipuan, melainkan sebagai ambisi yang terlalu besar. Namun, Anna menolak strategi itu. Ia bersikeras mengaku sebagai pewaris kaya yang memiliki wawasan bisnis yang tajam. Sikapnya yang arogan dan percaya diri berlebihan membuat pengacaranya frustrasi, bahkan para jurnalis yang mewawancarainya merasa geram. Bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kebohongan Anna, seorang jurnalis mulai mewawancarai para wanita kaya yang pernah menjadi korbannya. Awalnya, mereka semua menolak berbicara karena takut menjadi bahan tertawaan di media. Namun, setelah dijanjikan kerahasiaannya, mereka akhirnya buka suara. Yang mengejutkan, meskipun telah menjadi korban penipuan, hampir semua dari mereka memberikan penilaian yang tinggi terhadap Anna. Anna dikenal memiliki selera fashion yang luar biasa dan menguasai berbagai bahasa asing. Gerak-geriknya penuh percaya diri, membuatnya terlihat seperti sosialitas sejati. Sulit dipercaya bahwa ia hanyalah seorang penipu. Ketika mendengar semua pujian itu, sang jurnalis pun terkejut. Apakah mungkin Anna benar-benar seorang pewaris kaya seperti yang ia klaim? Untuk mengungkap kebenaran, jurnalis tersebut memutuskan untuk pergi ke Jerman dan mencari tahu langsung dari ayah Anna. Sepanjang perjalanan, ia membayangkan berbagai kemungkinan. Apakah ayah Anna juga seorang penipu ulung yang membentuk kepribadian putrinya? Atau mungkinkah ia benar-benar seorang miliarder tersembunyi, sehingga Anna begitu yakin dirinya berasal dari keluarga kaya? Namun, setibanya di sana, jurnalis itu terkejut. Ayah Anna ternyata hanyalah seorang pekerja renovasi biasa. Ia menjelaskan bahwa setelah lulus SMA, Anna pergi ke Amerika dan sejak itu mereka tidak tahu banyak tentang kehidupannya. Sementara itu, ibunya mengaku bahwa meskipun ia yang melahirkan Anna, ia tidak pernah benar-benar memahami isi hati putrinya. Anna jarang berbicara dengan keluarganya dan selalu mengurung diri di kamar selama acara keluarga. Waktunya dihabiskan untuk mempelajari merek-merek mewah dan membaca majalah tentang kehidupan elit sosial. Satu-satunya saat ia berkomunikasi dengan orang tuanya adalah ketika ia meminta uang untuk membeli pakaian dan tas. Mereka hidup di bawah satu atap, tetapi rasanya seperti orang asing. Melihat sikap kedua orang tua Anna, jurnalis itu merasa kecewa, tetapi sekaligus mendapatkan bukti bahwa Anna bukan berasal dari keluarga kaya. Ia mencoba membujuk Anna untuk mengatakan yang sebenarnya di pengadilan. Jika ia mengakui latar belakangnya, mungkin hukumannya bisa diringankan, sekaligus memberikan akhir yang lebih manusiawi bagi kisahnya. Namun, Anna menolak mentah-mentah. Ia bersikeras bahwa dirinya adalah seorang pengusaha dan mengungkap latar belakangnya sama saja dengan mengakui bahwa ia seorang penipu. Kasus ini semakin besar hingga akhirnya dibawa ke Pengadilan Tinggi New York.
Mengetahui bahwa ia pasti akan dihukum, Anna pun mulai menyusun rencana baru. Ia menelepon sahabatnya dan memintanya mencari seorang penata gaya selebriti terbaik. Ia ingin tampil semenarik mungkin di hari persidangan. Mendengar permintaan itu, sahabatnya langsung tahu apa yang sedang direncanakan Anna. Sahabat Anna segera menghubungi seorang penata gaya yang dikenalnya. Namun, begitu mendengar bahwa kliennya adalah ratu penipu, sang penata gaya langsung menolak tanpa berpikir dua kali. Tidak mau menyerah, Anna kemudian meminta pengacaranya untuk menyiapkan pakaian yang layak untuk persidangan. Namun, pengacaranya sudah cukup stres dengan kasus ini dan tidak tertarik untuk mengurus hal sepele seperti itu. Pada hari persidangan, Anna menolak untuk hadir tepat waktu karena merasa pakaian tahanan yang diberikan terlalu jelek. Akibatnya, hakim dan juri dibiarkan menunggu selama setengah jam. Hakim merasa tindakan ini adalah bentuk pelecehan terhadap otoritasnya. Ia memberi peringatan kepada pengacara Anna. Jika kliennya tidak muncul sebelum kopi yang ia minum habis, maka karir pengacara itu akan tercoreng oleh satu kekalahan lagi. Terdesak, pengacara segera mencari Anna dan memohon padanya untuk mengenakan kemeja serta celana panjang yang baru dibeli. Namun, Anna tetap keras kepala. Ia menolak mengenakan apapun selain gaun malam. Akhirnya, pengacara meminta bantuan seorang jurnalis untuk membeli pakaian yang sesuai. Tepat sebelum sidang dimulai, Anna akhirnya mengenakan setelan Chanel yang ia inginkan. Dengan penuh percaya diri, ia melangkah masuk ke ruang sidang, membayangkan para jurnalis berebut untuk meliputnya. Namun, kenyataan tidak seperti yang ia harapkan. Perhatian publik terhadapnya sudah mulai meredup. Tidak ada kerumunan wartawan yang menunggunya. Di ruang sidang, hanya ada beberapa staf pengadilan yang hadir. Saat sidang dimulai, pengacara Anna berusaha keras untuk meyakinkan juri bahwa kliennya bukan seorang penipu, melainkan hanya seseorang yang membesar-besarkan fakta untuk mendapatkan kepercayaan investor. Ia menggambarkan Anna sebagai gadis miskin yang berjuang sendirian di negeri asing dan hanya ingin membangun bisnisnya. Argumen pengacara tampaknya mulai mempengaruhi beberapa anggota juri. Namun, pikiran Anna sudah tidak lagi fokus pada persidangan. Setelah bertukar pandang dengan temannya, Anna segera menyampaikan maksudnya. Temannya langsung mengerti dan segera mengeluarkan kamera, mengambil banyak foto Anna tanpa henti. Sesampainya di rumah, ia membuat akun media sosial baru atas nama Anna dan mengunggah semua foto penampilan Anna di persidangan. Melihat seseorang yang akan segera masuk penjara tetapi masih berpose seperti di karpet merah, warganet kembali heboh. Anna kembali viral dan dalam sekejap menjadi pusat perhatian. Semua pakaian yang pernah ia kenakan langsung menjadi incaran banyak orang. Sejak saat itu, setiap kali menghadiri persidangan, Anna semakin menonjolkan gaya khasnya. Ia tidak akan muncul kecuali telah berdandan secantik mungkin. Pengadilan tertinggi di New York pun seakan berubah menjadi panggung peragaan busananya sendiri. Anna tidak peduli dengan usaha pengacaranya untuk membelanya. Baginya, yang terpenting adalah menjadi pusat perhatian. Setelah namanya kembali populer, orang-orang yang dulu mencemoohnya juga ikut terseret. Salah satunya adalah Rachel, yang sebelumnya mengkritik Anna, yang akhirnya mendapat serangan balik dari warganet. Mereka menuduh Rachel menikmati kehidupan mewah dengan uang Anna dan kemudian mengkhianatinya demi keuntungan pribadi. Kebencian warganet terhadap pengkhianat justru membuat Anna semakin mendapat simpati. Saat persidangan, pengacaranya memanfaatkan situasi ini dengan menyerang balik si wanita pengkhianat. Dengan pertanyaan tajam, ia bertanya apakah Rachel pernah sekalipun membayar minuman sendiri saat bersama Anna. Padahal ia selalu mengaku sebagai sahabat dekat Anna, tetapi kemudian menulis kisah penipuan Anna dalam sebuah artikel dan menjualnya ke 3 penerbit berbeda, menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah. Di bawah tekanan pertanyaan bertubi-tubi dari pengacara, Rachel akhirnya hancur secara emosional. Ia dipermalukan hingga tak mampu berkata-kata. Sejak saat itu, ia dicap sebagai pengkhianat yang menjual sahabatnya demi keuntungan pribadi. Namun, meskipun berhasil menarik perhatian publik, Anna tetap tidak bisa menghindari hukuman hukum. Pada sidang terakhir, juri membeberkan 10 kejahatan yang telah ia lakukan.
Di antaranya adalah 6 kasus menginap di hotel bintang 5 tanpa membayar, dan 4 kasus penyalahgunaan kartu kredit serta cek palsu. Total kerugian yang ia sebabkan mencapai miliaran rupiah. Akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Anna. Saat mendengar putusan itu, Anna mengalami kehancuran emosional. Ia berteriak dengan penuh ketidakrelaan, merasa bahwa dirinya hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Namun, ia sudah menyiapkan rencana cadangan. Berkat foto-foto dirinya yang viral di pengadilan, namanya semakin dikenal di seluruh negeri. Para produser film melihat potensi besar dalam kisahnya dan segera membeli hak cipta cerita hidupnya seharga 32 miliar rupiah, berniat mengadaptasinya menjadi sebuah film. Setelah keluar dari penjara, Anna tidak hanya akan menerima bayaran tinggi dari hak cipta tersebut, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk kembali ke puncak ketenaran berkat serial televisi yang mengangkat kisah hidupnya. Serial ini didasarkan pada kisah nyata Anna Sorokin dan perjalanannya sebagai sosialita palsu yang nyaris menipu dunia. Pada usia 30 tahun, ia yang dulunya hanya dikenal sebagai penipu ulung, kini berubah menjadi miliuner sejati berkat royalti dari kisah hidupnya. Dan cerita pun berakhir.